Saya pernah ceritakan itu di buku Muhasabah Cinta, menghadirkan surga dalam rumah tangga. Ada teman saya namanya Khadijah. Nggak ada yang lebih romantis daripada Khadijah, teman saya ini sama suaminya. Itu saya kalau ngelihat dia tuh dijemput sama suaminya gitu ya, karena kebetulan saya pengurus waktu itu gitu. Jadi tuh suaminya tuh bahasanya ngomongnya tuh halus banget sama dia. Terus nanti tuh begitu dia keluar dari Daruz Zahra gitu, dijemput sama suaminya nih, barang-barang dia tuh langsung diambil sama suaminya. Kayak dia nggak boleh banget gitu bawa barang gitu, padahal palingan kitab gitu kan, mungkin dia jajan gitu. Pokoknya tuh langsung disamber gitu sama suaminya, nggak bolehin bawa barang berat. Sampai saya kalau ngeliatin gitu kan, saya pernah tuh lagi di kamar gitu, saya lagi nyetrika baju tuh, saya sama ada Khadijah lagi nyetrika gitu kan. Saya bilang sama dia gitu, Khadijah, saya suka liatin suami kamu tuh loh, kayak baik banget sama kamu. Saya sampai pernah bilang gitu, nih Khadijah nih kayak kurang digendong doang nih sama lakinya nih. Kayaknya kalau boleh bini digendongin gitu, kayaknya digendong mulu udah sama lakinya gitu. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, iya tuh emang baik banget dah. Terus dia cerita lagi nih si Khadijah, untung saya tidak memutuskan sesuatu yang berbeda, kalau enggak saya pasti bakalan nyesel. Dia bilang gitu. Saya bilang, emang berbeda gimana Khadijah? Dia pun mulai bercerita. Dia bilang, saya tuh nikah berapa tahun lalu gitu dia sebutkan. Terus dia bilang, kami satu kampung, keluarga juga udah saling kenal, kayak sama-sama orang condet gitu ibaratnya nih. Dia di kota Baydha teman-teman, tempatnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahandanya Hubabah Maryam, Hubabah Nur, mertuanya Habib Umar, mertuanya Habib Zain bin Smith. Dan dulu Habib Zain itu mondoknya di sana, di Baydha sana itu. Dia bilang, kami menikah dapat sebulan 2 bulan, bulan-bulan madu itu ya, itu masih bagus-bagus saja, enak-enak aja, nggak ada masalah. Dia bilang, tapi mulai kayak setengah tahun gitu dari pernikahan, rumah tangga kami mulai sepertinya sedang diuji. Dia bilang dapat 6 bulan pernikahan, suami saya mulai jadwalnya berubah. Biasanya tuh kalau dia keluar, dia punya toko gitu, keluar pagi nih kerja gitu, ntar siangan itu dia pulang, sholat duhur jamaah, makan di rumah, habis itu dia berangkat lagi gitu. Dia bilang ini mulai berantakan, mulain kadang maghrib belum ada di rumah gitu, kadang-kadang isya aja juga belum pulang, mukanya mulai kelihatan suram. Saya tanyain, dia selalu bilang nggak ada apa-apa kok. Nah teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi nih si suaminya Khadijah ini gitu nggak mau cerita, karena dia pikir daripada saya nyusahin hati istri saya gitu, dia nggak cerita. Dia bilang tambah lama nih tambah berantakan nih, kayaknya sholat juga nih yang asalnya dia laksanakan dengan berjamaah gitu, kayaknya mulai berantakan nih sholatnya nih, tar pulang belum sholat, dia pun sholat di akhir-akhir waktu gitu. Saya ngeliatin ini, kenapa nih orang, rupanya dia terlilit hutang, bukan mah pinjol juga sih. Jadi akhirnya dia urusannya ini gagal gitu, mau ambil satu project mungkin gitu ya, mau jualan atau mau apa gitu, ternyata mau bisnis lah gitu, ternyata bisnisnya gagal, diambil hutang sana, dia pun juga nggak berhasil lagi, gali lubang tutup lubang, mulain tuh ribet tuh. Bulan ke-7, bulan ke-8, dia bilang sampai satu hari
ketika dia mulain tuh sering-sering pulang malam, saya liatin aja nih, kenapa nih orang. Saya tanyain juga nggak jawab. Saya coba cari tahu, dia juga kadang marah kalau ditanyain. Udah sih, udah nggak usah tanya-tanya gitu, udah kamu ini aja gitu kan. Jadi nggak enak kan juga. Sampai akhirnya dia bilang ujian itu pun terjadi. Satu malam dia buka pintu dalam keadaan dah larut malam, saya kebangun. Dia bilang, saya lihat dia masuk rumah kemudian pingsan di dalam rumah, tercium dari mulutnya bau minuman keras. Dia bilang, saya nggak tahu di tempat kamu gimana Halimah, tapi di tempat saya jangankan orang minum khamr, orang merokok aja dianggap sebagai aib bagi seorang laki-laki. Kayak udah kriminal gitu, kayak udah yang laki-laki nggak bener banget gitu dah kalau merokok nih, apalagi minuman keras gitu yang udah sepakat dengan keharamannya kan. Dia bilang, hati saya rasanya kayak udah nggak karu-karuan, berantakan banget, sumpek banget, susah banget. Saya seret-seret suami saya karena nggak cukup kuat buat gendong dia gitu kan. Dia bilang, saya seret-seret sampai saya naikin dia di atas tempat tidur gitu dengan susah payah. Saya pun tungguin dia dengan linangan air mata. Saya sedih banget lihat keadaan suami saya seperti itu. Dia bilang, sampai waktunya subuh saya bangunin dia nggak bangun. Berapa menit kemudian saya bangunin lagi, dia nggak bangun. Sampai akhirnya saya sholat subuh sendirian. Habisnya itu kemudian saya tungguin dia gitu sampai matahari terbit, dia belum bangun juga. Belum sadar juga, bangun-bangun jam 8. Dia kemudian sholat subuh dengan kunut yang dijemur. Saya nangis depan dia, saya bilang, kamu kenapa? Dia seperti tetap enggan bercerita, tapi saya tetap tanya sama dia, kamu kenapa? Saya istrimu, saya berhak tahu apa yang terjadi sama kamu. Dia pun mulai bercerita bahwa urusan bisnisnya sedang tidak baik-baik aja. Tapi dia bilang, tapi nggak apa-apa kok, nanti semuanya akan dapat saya selesaikan. Laki-laki, gengsinya kan tinggi. Saya kira itu adalah malam paling gelap dalam hidup saya. Ternyata itu baru awalnya. Besok-besoknya tambah berat lagi. Dia mulai berjudi. Dan judi mana yang bisa menghasilkan? Mulailah kami menjual barang-barang di dalam rumah. Mulailah perhiasan terjualkan satu demi satu. Barang-barang mulai pada habis. Sementara hutang dia bukan juga berkurang, malah semakin hari semakin bertambah. Dia bilang, keadaan pun menjadi semakin runyam. Dia semakin jarang pulang ke rumah. Kadang pulang pagi, kadang nggak pulang juga. Dia bilang, kalau saya tanya dia malah marah-marah. Dia pun juga mulai sering memaksa saya untuk jual barang atau mulai mengambil barang-barang dalam rumah. Udah semakin kayak ada di neraka rumah kami.